kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're in my mind, I guess it goes that. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Pendahuluan. Dinamika global adalah studi tentang sistem dan interaksi kompleks yang membentuk dunia, termasuk integrasi ekonomi, perubahan iklim, migrasi, dan kemajuan teknologi. Dinamika dan krisis global merupakan fenomena yang telah terjadi sejak tahun yang lalu. Hal ini dikarenakan dari permasalahan yang sangat kompleks semenjak Perang Dunia Kedua tahun 1945. Nah, selanjutnya ada pengertian. Kebijakan digital menyangkut pemanfaatan dan promosi peluang yang ditawarkan oleh digitalisasi dan mencakup regulasi komunikasi digital dan elektronik, keamanan jaringan dan informasi, kebijakan frekuensi, serta isu-isu yang berkaitan dengan akses pita lebar dan infrastruktur digital. Nah, selanjutnya ada perspektif sistem dunia. Pendekatan sistem dunia menekankan pada sistem dunia dan bukan negara bangsa sebagai unit dasar analisis sosial. Pendekatan ini merupakan pendekatan multidisipliner terhadap sejarah dunia dan perubahan sosial. Nah, selanjutnya ada perspektif budaya global. Pemahaman perspektif ini mempertimbangkan keragaman budaya dan keterkaitan masyarakat dunia. Tidak ada budaya global yang tunggal, dan setiap budaya memiliki nilai, kepercayaan, adat istiadat, dan tradisinya yang berbeda, merupakan langkah penting dalam membentuk proses ini. Nah, selanjutnya ada dinamika global atau sebuah pendekatan. Yang pertama ada perspektif sistem dunia, yang kedua ada perspektif budaya global. Yang pertama ada pendekatan sistem dunia menekankan pada sistem dunia dan bukan negara bangsa sebagai unit dasar analisis sosial. Pendekatan ini merupakan pendekatan multidisipliner sebagai sejarah dunia dan perubahan sosial. Nah, selanjutnya yang kedua ada pemahaman perspektif ini mempertimbangkan keragaman budaya, keterkaitan masyarakat dunia. Tidak ada budaya global yang tunggal, dan setiap budaya memiliki nilai, kepercayaan, adat istiadat, dan tradisinya yang berbeda, merupakan langkah penting dalam membentuk proses ini. Nah, selanjutnya ada perspektif kapitalisme global, yaitu adalah tentang kerangka teoritis untuk melihat dunia dalam kerangka kekuatan sosial dan sebagai proses peluasan sistem ekonomi kapitalitas ke seluruh dunia. Sebuah 4 dinamika
dan kritis global, pendekatan yang menempatkan penekanan pada saling ketergantungan pasar dan fungsi perusahaan multinasionalisme. Nah, selanjutnya ada pendekatan masyarakat dan politik global, yaitu tentang dunia yang mempertimbangkan interkoneksi masyarakat dan proses politik universalitas yang dikenal sebagai perspektif masyarakat dan politik global. Nah, selanjutnya ada konsepsi dasar sistem pemerintah, yaitu merupakan salah satu unsur yang paling mendasar dan penting dalam kehidupan bernegara serta sosial bermasyarakat. Salah satu dari fungsi pemerintah sebagai lembaga formal dari pemerintah, yakni memberikan pelayanan administrasi dan non-administrasi sebagai masyarakat. Nah, ada juga tentang pengantar sistem pemerintah berbasis elektronik. Saat ini, kemajuan pusat dalam teknologi informasi telah mengubah pola dan pandangan masyarakat, sehingga teknologi informasi telah menjadi integral dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ada juga tentang dinamika global yang dilanda krisis. Kompleks dan selalu berubah adalah dinamika dunia yang sedang mengalami krisis. Namun, kita dapat melihat beberapa pola yang signifikan hubungan antar krisis. Krisis adalah salah satu dinamika yang paling signifikan. Faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat menyebabkan krisis di satu wilayah di dunia, menyebar ke wilayah lainnya. Nah, ada juga solusi dinamika global dan krisis. Kondisi dinamika dan krisis global sangat terkait dan secara rumit tidak ada satu solusi yang dapat secara efektif mengatasi semuanya. Namun, untuk menciptakan satu negara yang lebih tangguh dan berkelanjutan, ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan. Nah, ada juga komponen e-government, yaitu yang dikenal sebagai pemerintah elektronik, merupakan konsep yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan urusan pemerintah. Nah, ada juga tentang hukum dan etika dalam e-government, yaitu merupakan dua aspek yang penting dalam konteks e-government. Pemerintah elektronik, kedua hal tersebut memainkan peran kunci dalam pengembangan, pengelolaan, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, ada juga tentang konsep kesenjangan digital, yaitu merupakan ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang kesenjangan digital. Keteralisasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government Inspres 2003. Nah, selanjutnya ada tentang penyebab terjadinya kesenjangan digital. Yang pertama ada infrastruktur
infrastruktur, yang kedua kekurangan sumber daya manusia atau skill, ketiga ada kekurangan konten atau isi materi bahasa Indonesia, yang keempat ada kurangnya pemanfaatan internet yang bijak. Nah, selanjutnya ada tentang penyebab terjadinya kesenjangan digital. Yang pertama ada infrastruktur, yang kedua kekurangan sumber daya manusia atau skill, ketiga ada kekurangan konten atau isi materi bahasa Indonesia, yang keempat ada kurangnya pemanfaatan internet yang bijak. Nah, ada dampak positif dan dampak negatifnya kesenjangan digital. Yang pertama, dampak positif. Ada inovasi teknologi, pengembangan ekonomi, dan pendidikan khusus. Dampak negatifnya ada ketidaksetaraan akses informasi, yang kedua pertumbuhan ekonomi yang terhambat, ketiga ada kesejahteraan pendidikan. Nah, ada juga tentang kesenjangan digital di Indonesia. Yang pertama, keterbatasan akses di daerah terpencil. Yang kedua, ketidaksetaraan ekonomi, kurangnya literasi digital, kesenjangan generasi, kekurangnya konten lokal, dan terakhir ada kebijakan teknologi informasi dan komunikasi yang sering berubah. Nah, kita dapat upaya mengurangi kesenjangan digital, yaitu sebagai merupakan beberapa usaha yang dapat diupayakan dalam mengurangi kesenjangan digital. Yang pertama ada infrastruktur TIK yang merata, kedua ada program bantuan dan subsidi, yang ketiga ada pendidikan dan pelatih atau training, yang keempat ada akses internet yang terjangkau atau gratis, yang kelima ada konten lokal dan relevan, yang keenam ada program instruksi dan digital, yang ketujuh ada kebijakan dan regulasi yang mendukung. Nah, selanjutnya ada apa itu kebijakan digitalisasi, yaitu tentang merupakan kebijakan digitalisasi mengomunikasikan pemanfaatan digitalisasi bagi institusi Anda untuk mencukupi digitalisasi dan proses digitalisasi. Kebijakan digitalisasi Anda harus tahu menekankan akuntabilitas, keberkelanjutan, dan kesinambungan di seluruh proyek dan departemen digitalisasi. Nah, selanjutnya ada apa kebijakan media digitalisasi? Adalah kode etik perusahaan yang memberikan perpanduan bagi karyawan yang mengunggah konten di internet, baik sebagai dalil dari pekerjaan mereka maupun berbagai pribadi. Kebijakan media sosial juga disebut kebijakan jejaringan sosial. Nah, selanjutnya ada contoh media digital apa saja sih? Contoh media digital itu ada situs web, media sosial, aplikasi mobile, platform streaming, e-book, dan publikasi digital, e-learning, e-commerce, podcast, multimedia pembelajaran, video, dan animasi digital. Nah, ada ciri-ciri media digital. Tidak seperti bentuk media tradisional, platform digital memungkinkan pengguna tidak hanya mengakses informasi tetapi juga membentuk dan membagikan secara real time.
Dalam blog ini kami membahas 5 karakteristik utama yang mendefinisikan media digital. Yang pertama ada interaktivitas, konvergensi, kedekatan, pengarsipan, dan keterkaitan. Nah, apa saja sih manfaat dari digital? Yang pertama ada kemudahan mengakses informasi, menghadirkan pekerjaan baru, menghemat waktu, media hiburan, dan media komunikasi. Yang keenam ada metode pelajaran baru. Yang ketujuh memudah transaksi. Yang keempat efisiensi berbisnis. Nah, apa itu regulasi digital? Peraturan digital mengacu dan berbagai alat regulasi yang digunakan pemerintah, regular, bisnis, dan lainnya untuk mengelola dampak yang dapat ditimbulkan oleh teknologi dan aktivitas digital terhadap individu, perusahaan, ekonomi, dan masyarakat. Apa saja sih 5 jenis media digital? 5 jenis media digital dan cara penggunaannya. Media digital hadir dalam berbagai format, mulai dari e-book hingga video media sosial. Pada dasarnya, 5 jenis media digital meliputi video, audio, teks, gambar, dan media campuran. Mengapa kebijakan digital penting? Memiliki perpustakaan kebijakan digital dan komprehensif membantu organisasi tetap mematuhi peraturan industri sekaligus melindungi data dan karyawan mereka dari serangan siber dan aktivitas sejahat lainnya. Apa saja manfaat utama dari penggunaan teknologi digital? Salah satunya pemanfaatan umum teknologi digital adalah membantu pekerjaan dan menciptakan, mengubah, dan menyimpan, menyampaikan, dan memberi informasi dengan cepat, tepat, berkualitas, dan efisien. Nah, selanjutnya ada tentang pemerintah Indonesia memiliki berbagai kebijakan digital untuk mendukung transformasi digital, termasuk yang pertama, strategi nasional ekonomi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Yang kedua, strategi nasional kecerdasan artifisial. Nah, selanjutnya ada tentang kebijakan digital bagi Indonesia. Membentuk suatu pemerintah di negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang mendasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka susunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kebutuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya ada apa itu kebijakan? Kebijakan adalah serangkaian keputusan
keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik untuk memilih tujuan dan cara-cara mencapai tujuan tersebut. Secara umum, kebijakan dapat dipahami sebagai pedoman atau arah tindakan yang diusulkan untuk mengatasi suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Oke, selanjutnya ada apa itu digital? Digital secara umum merujuk pada representasi data dalam bentuk angka atau digit, khususnya dalam sistem biner 0 dan 1. Ini adalah konsep dasar yang mendasari teknologi komputer dan berbagai perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari, seperti smartphone, internet, dan berbagai aplikasi. Nah, selanjutnya ada pemetaan kebijakan tentang kebebasan berekspresi di Indonesia. Kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat di depan umum merupakan salah satu hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang 1945 Pasal 28 1945, menjamin setiap orang untuk mengungkapkan pikirannya secara lisan, tulisan, dalam bentuk yang lain yang kemudian diatur dengan undang-undang. Semangat inilah yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Nah, selanjutnya ada tentang aspek konten, yaitu yang dimaksud dengan terkait variabel tersebut. Secara umum, pemerintah menyatakan komitmen untuk melindungi kebebasan berekspresi seluruh WNI, termasuk di ruang digital maupun Henry Subiakto, staf ahli Menteri Komunikasi dan Media Massa, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara di ruang digital dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya ada apa kebijakan hak digital? Hak digital adalah hak asasi manusia dan hak hukum yang memungkinkan individu untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menerbitkan media digital, atau untuk mengakses dan menggunakan komputer, perangkat elektronik lainnya, dan jaringan telekomunikasi. Nah, selanjutnya ada mengapa penting untuk bersikap etis saat menggunakan perangkat digital. Nah, masalahnya adalah dalam teknologi informasi akan berdampak pada individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Mengatasi dilema etika dengan transparansi dan kejujuran dapat membantu profesional teknologi informasi membangun kepercayaan, mendorong keadilan, dan memastikan manfaat teknologi jangka panjang. Nah, selanjutnya ada mengapa manipulasi digital tidak etis? Karena adanya iklan palsu. Praktik etis memerlukan transparansi, manipulasi konten,
seperti perusahaan yang menyembunyikan ulasan palsu atau menggunakan gambar sebelum dan sesudah yang diubah dalam iklan, melanggar hak orang untuk membuat keputusan yang tepat. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Kebijakan digital adalah keputusan dan definisi politik terkait teknologi digital dan perubahan yang dipicu olehnya. Kebijakan digital dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kecepatan pelayanan publik. Nah, judul dari saya adalah tentang kebijakan digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joyce Mariska, NPM saya 24310059. Saya dari kelas 1B manajemen. Saya mempresentasikan tugas saya yang berjudul tentang kebijakan digital. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video presentasi saya. Mohon maaf kalau ada perkataan saya yang kurang bagus. Mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Bye. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Tapi bohong. A few moments later. Huh?
Huh?